Nggak bisa record ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan. Semoga kita dapat menjalankan ibadah saum Ramadan kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini menjadi lebih berkah lagi. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Asrul Aminullah, SEI SAS, yang akan menjadi pembicara kita pada malam ini, dan kepada Pak Sepki Mardian, selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah STSEBI. Selanjutnya, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat berkumpul di Zoom ini yang insya Allah berkahi dalam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya beliau di akhirat kita nanti. Amin, amin, alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita awali kuliah umum kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini yang akan menjadi moderator adalah Pak Sepki ya, selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah, dan nanti ada pembicara kita Pak Asrul Aminullah yang alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita semua. Jadi langsung saja kepada Pak Sepki selaku moderator kita acara kali ini, kami persilakan. Baik, suara saya kedengaran ya, Puat? Kedengaran, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'al jam'ana hadza tamam marhumah wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan maksumah. Pertama, selamat berbuka puasa bagi teman-teman semua dimanapun berada dan juga menjalankan ibadah tarawih pada malam hari ini dan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua adalah tentunya terima kasih banyak kepada Bang Asrul yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu di tengah deadline beliau untuk membuat report kepada regulator pada akhir pekan ini. Dan alhamdulillah beliau berkenan untuk share dan membagi wawasan kepada kita terkait dengan update PSAK. Tentunya bagi insan-insan akuntansi, PSAK adalah sesuatu bukan yang asing lagi, dan perkembangan PSAK ini sangat begitu cepat gitu ya. Dan malam ini kita akan bahas tentang terkait dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Kalau nggak salah, PSAK 71 ini akan diberlakukan mulai tahun 2020 ini ya, untuk laporan 2020 seperti itu. Dan ya, kemarin juga ya per 1 Januari 2020 untuk laporan 2020 ini. Dan kemarin di masa pandemi ini IAI juga telah mengeluarkan semacam apa ya, kayak penjelasan begitu dan segala macamnya. Dan nanti mudah-mudahan kita akan coba lihat seperti apa dampak dari PSAK 71 ini terhadap perbankan syariah gitu ya. Karena mau tidak mau perbankan syariah juga pasti memiliki banyak pembiayaan. Kalau dalam bahasa PSAK 71-nya adalah kredit gitu ya. Ada istilah nanti namanya adalah expected credit loss gitu ya, seperti itu. Ya, saya kira nggak usah berpanjang kata, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Bang Asrul untuk presentasi 30 sampai 40 menit lah maksimal ya, seperti itu. Gitu ya Bang Asrul, silakan. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya jelas ya, didengar oleh Jelas. teman-teman. Jelas ya. Alhamdulillah. Jadi memang PSAK 71 ini adalah PSAK yang bisa dibilang PSAK paling rumit di antara semua PSAK, dan itu diakui oleh semua akuntan, karena PSAK 71 ini itu multidisiplin ilmu. Jadi tidak hanya menguasai ilmu akuntansi saja, tetapi juga harus menguasai ilmu matematika terapan dan juga menguasai ilmu manajemen resiko untuk bisa paham mengimplementasikan PSAK 71 ini. Nah, makanya kalau setiap ada pelatihan PSAK 71, itu targetnya adalah keluar dari pelatihan tersebut, orang-orang dibikin bingung dulu. Kalau udah bingung berarti udah belajar gitu. Jadi bukan clear malah. Jadi memang itu sudah kebiasaan kalau habis pelatihan PSAK 71 biasanya orang makin nggak ngerti. Biasanya seperti itu. Jadi ini karena kalau saya itu ikut pelatihan PSAK 71 itu tahun lalu itu sudah sebanyak 5 kali, dan 5 kali itu juga saya belum bisa mengimplementasikan secara full karena tadi butuh teman-teman dari disiplin ilmu lain yang harus ikut serta dalam meramu implementasinya. Nah, ini saya coba make it simple, waktunya juga 30 menit, dan juga supaya nggak jam langsung ke PSAK 71, kita mulai dari sejarahnya dulu nih, pencadangan kerugian yang ada di bank syariah dan juga bank konvensional juga sih. Nah, jadi teman-teman yang perlu dipahami adalah bank itu adalah satu-satunya industri di mana muter duitnya itu bukan dari modal saja, tetapi menggunakan dana masyarakat. Jadi kalau kita ke industri manufaktur, modalnya 10 miliar, ya 10 miliar itu juga yang diputer gitu. Tapi kalau bank, itu beda. Modalnya 10 miliar, yang diputer 10 triliun. Karena sisanya itu menggunakan dana masyarakat. Makanya banyak para konglomerat itu pasti salah satu usahanya itu pasti ada yang bank untuk bisa menggrab dana untuk diputar dalam usahanya lebih besar. Nah, karena dalam pengelolaan dananya itu menggunakan dana masyarakat, makanya ada istilah pencadangan kerugian. Bank itu selain menggrab dana masyarakat, juga dia menyalurkan dana juga ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau di bank konvensional dalam bentuk kredit. Nah, karena ini yang disalurkan adalah dana masyarakat, maka OJK dan BI itu mewajibkan bank itu setiap kali dia menyalurkan pembiayaan, dia juga harus menyisihkan labanya untuk mencadangkan apabila pembiayaan tadi gagal. Tidak balik lagi duitnya. Nah, ini masyarakat dananya harus aman gitu. Nah, pencadangan kerugian ini kemudian metodologinya bagaimana? Kan pertanyaan selanjutnya begitu. Apabila saya sebagai bank, saya mencairkan pembiayaan sebesar 100 juta ke masyarakat gitu, ya pengusaha gitu, 100 juta menggunakan dana masyarakat dari tabungan, giro, dan deposito teman-teman semua. Nah, bagaimana cara saya untuk mencadangkan kerugian 100 juta penyaluran dana tadi yang saya sisihkan dari laba saya gitu. Nah, ini ada macam-macam. Nah, metode yang paling simpel dan paling lama itu adalah yang namanya PPAP. Slide selanjutnya, maaf, punten. Ustaz Zaki,
Slide selanjutnya. Halo? Selanjutnya lagi. Slide selanjutnya. Lagi. Ke slide PPAP. Lagi. Lagi ke PPAP. Nah, kita langsung ke PPAP-nya aja di slide ini. Nah, ya stop PPAP ya. Yang PPAP di kelewatan. Ya, PPAP. Nah, ini adalah PPAP penyisihan penghapusan aktiva produktif. PPAP ini adalah metodologi yang paling sederhana dan yang paling old lah. The oldest methodology lah. Ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, ini bentuknya dia expected loss, artinya proyeksi kerugian. Jadi cukup simpel metodologinya. Begitu saya cairin dana 100 juta, pada saat itu juga saya harus mencadangkan kerugian 1%. Padahal belum tentu rugi. Bisa jadi nasabahnya lancar gitu, tidak ada sama sekali objektif bukti-bukti bahwa si nasabah ini mengalami gagal bayar. Kita sudah dituntut untuk membentuk pencadangan, menyisihkan laba kita atas pencairan 100 juta tadi itu sebesar 1% dari 100 juta. Itu untuk yang lancar, yang kalau di Bank Indonesia disebut dengan berstatus kolektibilitas 1. Nah, begitu apabila dia sudah mulai menunggak 1 hari sampai dengan 60 hari, itu dia berubah statusnya menjadi kolektibilitas 2 atau dengan tagar perhatian khusus. Nah, itu pencadangannya 5%. 5% dari pokok pembiayaan yang dicairkan. Let's say tadi 100 juta, berarti 5% dari 100 juta. Nah, begitu dia menunggak lebih dari 60 hari sampai dengan 120 hari, itu dia berubah statusnya menjadi status kolektibilitas 3 atau kita sebut dengan kurang lancar. Dia pencadangannya naik menjadi 15% dari 100 juta yang kita cairkan tadi. Nah, kalau dia lebih dari 120 hari sampai dengan 180 hari, maka pencadangannya naik menjadi 50%. Di atas 180 hari, dia berstatus kolektibilitas 5 atau macet, maka kita bank itu wajib mencadangkan 100%. Jadi bayangkan bank itu ketonjoknya 2 kali gitu. Sudah dia nyairin dananya nggak balik, nggak ada margin sama sekali, dia harus menyisihkan laba pula. Itu oleh surat edaran Bank Indonesia. Kalau sekarang ada POJK-nya, peraturan otoritas jasa keuangannya, ini diatur. Nah, dan untuk perpajakan, dunia perpajakan itu juga mengenalnya adalah terkait dengan pencadangan kerugian dalam mereka menghitung PPh badan, itu juga mereka masih menggunakan metode PPAP ini. Jadi teman-teman jangan bingung kalau laporan keuangan kita sudah menggunakan PSHK 55 atau PSHK 71, tapi untuk dunia perpajakan, dia menghitung PPh badan dari laba suatu perusahaan, itu dia menghitung pencadangan kerugiannya masih menggunakan PPAP. Mereka ilmunya belum nyampe ke PSHK 55 atau bahkan ke PSHK 71. Jadi ada keterlambatan di dunia perpajakan.
Jadi nanti ada 2 laporan untuk pajak, perusahaan untuk laporan keuangan berapa. Nah, oke, ini yang namanya PPAP. Sampai di sini ada yang mau dibahas dulu nggak? Atau semuanya udah paham? Ini Kali kita ya, Bang belum. Asrul. Kenapa? Dilanjut aja, nanti biar di chat aja nanti dilihat. Jadi teman-teman yang lain nanti bisa dilihat di chat, di room chat aja untuk bertanya. Oke. Baik. Nah, oke, ini PPAP. Oke, kita lanjut. Sepki ke slide yang satunya, yang CKPN. Ya, baik. Sambil nunggu slide, jadi teman-teman, akuntan-akuntan dunia itu istilah saya ya, dalam tanda kutip mulai rese gitu loh. Dia mulai gatel. Kenapa sih aturan pencadangan kerugian ini diatur oleh regulator masing-masing negara, dalam hal ini bank sentralnya gitu. Nah, kemudian ini jadi beda nih antara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Lalu kemudian dalam hal ini IFSB mulai mengeluarkan IFRS, International Financial Reporting Standard, itu dia mulai mengatur kerana ini. Pencadangan kerugian juga diatur di akuntansi. Padahal untuk pencadangan kerugian ini kan syarat akan yang namanya manajemen resiko. Di sini ada resiko kredit. Ini kita udah bahas disiplin ilmu yang lain. Kalau di kami di dunia praktisi itu kami harus paham yang namanya Basel 1, Basel 2, Basel 3 gitu untuk memahami manajemen resiko. Resiko ada banyak, salah satunya resiko kredit. Nah, ini metodologi ini kemudian diadop oleh standar akuntansi, terbitlah yang namanya PSAK 55. Dulu untuk di International Accounting Standard 39 yang kemudian diadop oleh Ikatan Akuntan Indonesia menjadi PSAK 55. Nah, ya sudah masuk ke slide yang baru. Yang slide yang satunya, bukan CKPN yang di sini. Yang mana? Yang file satunya. Hah? Yang Ini? file satunya, yang baru, yang file yang satunya. Baru. Oke. Sip. Sebetulnya sih PSAK 55 ini tidak hanya mengatur mengenai pencadangan kerugian, banyak yang diatur. Cuma yang paling heavy memang di masalah pencadangan kerugian. Dia mulai mengatur bagaimana sih metodologi pencadangan kerugian gitu. Jadi di sini Ikatan Akuntan Indonesia sudah mulai masuk ke ranah manajemen risiko. Nah, langsung ke lanjut slide berikutnya. Lanjut. Yang ini seru. Lanjut. Lanjut lagi, satu lagi. Masih di bawah yang Oh, ini metodologi. ya. Ada delay tampilan kayaknya. Nah,
Oke, slide ini dulu. Jadi memang untuk bank konvensional itu semua kredit itu setelah terbitnya PSAK 55, metode pencadangan kerugiannya itu pindah menjadi yang namanya istilahnya CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai, berpindah dari PPAP ke CKPN. CKPN ini metodologinya diatur oleh PSAK 55, PPAP diatur oleh regulator. Untuk bank konvensional tadi, untuk laporan keuangan menggunakan CKPN, untuk laporan perpajakan menggunakan PPAP. Tapi untuk bank syariah, untuk PSAK 55, dia masih kepecah jadi dua. Yang non-murabahah itu masih menggunakan PPAP. Kenapa? Karena Ikatan Akuntan Indonesia masih merasa murabahahnya bank syariah itu secara substantif, ini tanpa menyinggung masalah syariah ya, secara substantif itu mirip dengan kredit bank konvensional. Makanya pencadangan kerugiannya harus mengikuti PSAK 55. Ini cukup kontroversial sih memang di masa itu. Banyak yang protes. Nah, untuk yang selain murabahah, itu masih menggunakan PPAP. Kenapa? Karena sangat berbeda dengan kredit yang konvensional seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, dan apalagi yang namanya ijaroh. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Slide selanjutnya. Ya, ini. Lalu kan pertanyaannya apa sih bedanya metodologi pencadangan kerugian yang ada di PPAP dan apa yang metodologi yang ada di CKPN PSAK 55. Kan tadi saya mau runut nih, jangan ke PSAK 71 langsung, nanti bingung. Nah, ini tadi PPAP level 1, nah sekarang kita level 2 nih, pencadangan kerugian di PSAK 55. Jadi di PSAK 55 itu ada dua cara untuk menentukan besaran pencadangan kerugian. Ada dua, yang pertama adalah CKPN individual, kelihatannya yang di kotak abu-abu, dan juga ada CKPN kolektif. Jadi ada dua cara. Nah, bagaimana cara menentukan nasabah tersebut dihitung dengan CKPN individual atau kolektif? Kita lihat ada flow-nya ini. Ditanya dulu, ada bukti impairment nggak? Maksudnya bukti impairment apa? Dia ada evidence bahwa si nasabah ini batuk-batuk, sakit, akan gagal bayar nggak gitu kan? Nah, kita lihat apakah dia non-performing financing. Artinya apa? Apakah nasabah tersebut berstatus kolektibilitas 3, 4, dan 5. Itu salah satu bukti impairment. Tadi kita udah bahas di PPAP, call 3 itu apa, call 4 apa, call 5 apa. Nah, atau kalau dia call 3, 4, 5, enggak misalnya. Tapi dia call 1, call 2, tapi pernah direstruktur. Direstruktur itu apa? Nasabahnya minta keringanan. Misalnya angsurannya minta tolong jadwal angsuran dirubah karena saya minta keringanan angsuran, diperpanjang angsurannya, seperti itu bagian dari restrukturisasi. Nah, kalau ada tanda-tanda ini tadi call 3, 4, 5 atau pernah direstruktur, maka dia masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau dia tidak, dia sudah dipastikan dihitung dengan cara CKPN kolektif. Nah, kalau misalnya dia iya, ada bukti impairment iya, nah ditanya lagi, signifikan nggak? Maksudnya signifikan apa? Pembiayanya gede atau enggak? Kalau pembiayanya kecil-kecil, mikro, seperti itu dipastikan dia masuk CKPN kolektif. Tapi kalau misalnya dia corporate financing, pembiayaan ke korporasi,
signifikan. Nah, ini tiap bank beda-beda mengidentifikasi dia nasabahnya signifikan atau enggak. Kalau di Bank Syariah Mandiri, dia di atas sama dengan 10 miliar. Itu kami katakan signifikan. Kalau di di BNI Syariah, setahu saya itu 15 miliar atau 30 miliar gitu, saya lupa. Beda-beda setiap bank. Nah, ini kalau misalnya dia signifikan, ya, maka dihitung CKPN individual. Artinya apa? Untuk nasabah itu kita benar-benar melototin nasabah itu secara uniquely, nggak boleh disamakan sama yang lain, kita hitung CKPN nasabah tersebut. Beda dengan yang lain. Tapi kalau CKPN kolektif, ini bareng-bareng dihitungnya. Nah, gimana sih CKPN individual itu dihitung gitu kan? Nah, saya masuk ke CKPN individual dulu. Kalau CKPN individual, itu begitu nasabah tersebut terindikasi dia itu masuk CKPN individual, yaitu dia punya bukti impairment dan dia signifikan, maka pada saat itu juga bank itu wajib mengestimasi cash flow yang akan dibayar nasabah tersebut ke bank itu berapa. Misalnya hutang dia, kewajiban dia ke bank ada 100 juta. Nah, dia harus mengestimasi itu 100 juta ini akan dibayar secara cicil berapa aja dan kapan dia akan bayar. Misalnya dia akan bayar setiap bulan 5 juta misalnya, sampai kapan gitu. Atau dia baru bisa bayar tahun depan nih, mulai dari 1 Januari 2021 dia baru mulai bayar 5 juta per bulan gitu. Nah, itu proyeksi itu sampai dengan kewajiban dia lunas, termasuk apabila dia akan menjual jaminannya. Nah, jaminannya ini akan terjual kapan? 2022. Nah, itu langsung masuk ke proyeksi. Bikin kertas kerjanya proyeksi. Nah, proyeksi cash flow yang akan dibayar nasabah ke bank tersebut, kemudian di net present value, didiskonto ke sekarang, di mana kita mau bikin laporan keuangan. Selisih antara hasil net present value estimated cash flow tadi dengan outstanding, dengan sisa kewajiban nasabah, selisihnya itulah CKPN-nya yang harus dibentuk. Itu CKPN individual. Jadi kita benar-benar harus lihat satu-satu kemampuan nasabah, dia bayarnya bisanya berapa dan kapan. Semakin dia bayarnya itu semakin lama dari nilai dari waktu sekarang nih, misal saya sekarang ada di 1 Mei, dia bayarnya 2022, berarti gara-gara ada diskonto. Kalau kalian sudah belajar akuntansi manajemen keuangan ya, masalah diskonto itu akan lebih kecil net present value-nya. Jadi ini time value of money nih. Jadi dia bayar 100 juta sekarang sama dia bayar 100 juta 2022 itu akan beda gitu. Kalau kalian nanya, ini nggak syariah banget sih? Memang, makanya waktu itu cukup kontroversial murabahah diikutkan dalam PSAK 55. Ini CKPN individual. Ini kok slide-nya ada ini ya? Ada blank out-nya ya? Halo? Sudah, Pak. Oh iya. Oke, itu CKPN individual. Sekarang kita masuk ke CKPN kolektif. Nah, kalau CKPN kolektif, karena dia kecil-kecil dan juga relatif banyak, nggak mungkin kita bikin estimasi cash flow per masing-masing nasabah, itu sangat merepotkan. Maka kita langsung yang kecil-kecil dan cukup banyak itu kita menggunakan CKPN kolektif. Nah, di CKPN kolektif ini kita menggunakan bagaimana cara kita menentukan besaran pencadangan kerugiannya itu dengan masuk ke ilmu matematika terapan nih. Jadi kita melihat historical 3 tahun ke belakang untuk probability of default. Jadi kita harus melihat, misalnya si nasabah ini dia masuk ke segmen mikro. Nah, di
mikro 3 tahun ke belakang, itu probability of default-nya berapa? Apa sih probability of default? Yang poin 1, probability of default adalah probabilitas semua loan-loan yang di segmen mikro itu jatuh ke kolektibilitas 5. Probabilitas, jadi data historis 3 tahun ke belakang yang cair dengan status call 1 kemudian jadi call 5, itu probabilitasnya berapa? Nah, itu metodenya kita menggunakan statistik, namanya banyak metodenya, setiap bank beda-beda. Ada yang namanya migration, ada yang namanya vintage, itu semuanya dipelajari di manajemen resiko. Nah, itu yang namanya probability of default. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah loss given default. Segmen mikro bank itu dengan data historis minimal 3 tahun ke belakang, untuk BSM dia pakai data 5 tahun ke belakang, itu pembiayaan yang sudah dihapus buku, itu recovery-nya berapa. Jadi teman-teman, selain 5 status kolektibilitas yang saya jelaskan tadi, call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, itu ada pembiayaan yang di luar itu. Yaitu apa? Pembiayaan yang sudah dihapus buku, keluar dari neraca bank, bahwa nasabah itu, jadi di laporan keuangan bank, dia sudah tidak punya piutang kepada nasabah A karena sudah dihapus buku dari laporan keuangan, tapi penagihan tetap berjalan. Itu namanya pembiayaan hapus buku. Nah, pembiayaan hapus buku ini itu kan tetap ditagih. Nah, recovery-nya tuh berapa? Nah, loss given default itu adalah formulanya 1 dikurang recovery rate. Recovery rate adalah recovery jumlah uang yang berhasil di recover terhadap outstanding yang dihapus buku tadi. Jadi 3 exposure at default itu outstanding-nya. Jadi rumusnya adalah PD kali LGD kali EAD atau outstanding. PD untuk segmen mikro 3 tahun ke belakang, probability dia cair kemudian nanti jadi call 5 berapa persen, dikali dengan LGD. Segmen mikro yang sudah dihapus buku, recovery-nya berapa? Nah, kali outstanding. Kali outstanding nasabah itu, misalnya kita cair tadi 100 juta, itu untuk CKPN kolektif. 55, bayangkan. Jadi nggak bicara masalah debit kredit doang, kita juga harus pinter yang namanya statistical method. Oke, ini PSAK 55. Nah, bisa dilihat betapa variatifnya antara bank satu dengan bank lain. Bank satu pasti punya data historis per segmen itu beda dengan bank yang lain. Terus tadi jumlah signifikan dan enggak juga bank satu dengan bank lain juga berbeda. Jadi pasti tidak akan bisa satu bank punya standar metodologi yang sama kalau kita bicara dengan bank lain, kalau kita bicara tentang PSAK 55. Oke, ini PSAK 55. Kita lanjut ke level 3. Nah, ini yang level advance nih, PSAK 71. Bisa lanjut ke slide berikutnya. PSAK 71. Lanjut. 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 Nah, stop. Nah, ini yang buat orang pusing 7 keliling. Mau datang ke pelatihannya berapa kali pun tetap aja pusing. Walaupun sudah datang pelatihan, tetap aja kita butuh konsultan untuk bisa mengimplementasikan PSAK 71. Oke, saya coba bahas pelan-pelan. Semoga waktunya masih ada. Tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai PSAK 55 yang di warna hijau
hijau muda. PSAK 55 itu sebetulnya kan cuma terbagi menjadi 2 kalau kita lihat secara helikopter view ya. Ada nasabah-nasabah yang sehat dan ada nasabah-nasabah yang sakit. Kredit non-impair itu nasabah sehat dan kredit impair itu nasabah yang sakit. Kan tadi ada flow-nya gitu kan, dia impair atau enggak gitu. Nah, itu kalau di PSAK 55. Kalau di PSAK 71 itu dipecah lagi. Dia nggak percaya bahwa nasabah yang sehat ini itu benar-benar sehat semuanya. Jadi kalau di PSAK 55 itu ada 2 stage, hanya nasabah sehat dan nasabah sakit. Di PSAK 71 yang orange itu ada 3 stage. Stage 1 itu adalah nasabah yang benar-benar sehat. Stage 2 adalah nasabah sehat tapi bergejala, berarti PDP. Nah, stage 3 itu ODP. Nah, gitu. Stage 3 itu nasabah sakit. Nah, jadi dipecah jadi 3, lebih rigid. Nah, dan ini ada aturannya. Kalau dari stage 1 ke stage 2, nasabah itu dari stage 1 ke stage 2, terus dari stage 2 dia bisa balik lagi ke stage 1. Tapi kalau ke stage, sekali dia masuk ke stage 3, dia nggak bisa lagi masuk ke stage 2. Jadi kalau dia sudah jadi positif corona gitu, dia akan di-blame, akan menderita corona selamanya, gitulah intinya untuk PSAK 71 ini. Nah, pertanyaannya adalah apa sih kriterianya bank-bank itu mengkategorikan nasabah itu stage 1, nasabah itu stage 2, nasabah itu stage 3. Nah, ini kembali lagi. PSAK 71 tuh membebaskan. Dia kan principle base, bukan rule base. Kalau rule base tuh rigid diaturnya, kalau principle base tuh seperti hanya yang prinsip-prinsip aja yang diatur. Makanya ini akan menjadi bebas. Kriterinya akan beda antara bank satu dengan bank yang lain. Nah, di sini saya masukin contoh tuh stage 1 pindah ke stage 2, dia benchmark ke transfer kriteria bank-bank kebanyakan itu adalah restructuring. Artinya kalau dia nasabahnya sebetulnya sehat, tapi kemudian tiba-tiba dia datang ke bank dan pengen dilakukan perubahan schedule, minta keringanan atau apa, maka dia udah masuk itu ke stage 2. Kemudian dia ada tunggakan 30 hari itu dari stage 1 pindah ke stage 2. Itu salah satu contoh ya, kriteria dari stage 1 ke stage 2. Nah, stage 2 ke stage 3 itu contohnya misalnya banyak bank itu nasabahnya mengalami tunggakan lebih dari 90 hari. Nah, itu dari stage 2 ke stage 3 itu udah sakit gitu. Dan nah, pertanyaannya adalah apa sih? Oke, saya sudah mengerti masalah stage-stage ini. Lalu apa bedanya metodologi pencadangan kerugiannya gitu? Nah, ini yang menarik. PSAK 55 itu incurred loss namanya. PSAK 55 itu berdasarkan data histori tadi yang saya bilang. Kecuali CKPN individual, yaitu adalah proyeksi, tapi sebagian besar kan dihitung secara CKPN kolektif. CKPN kolektif itu berdasarkan histori. Berdasarkan data histori, kemudian kita charge dia CKPN-nya berapa. Kalau PSAK 71 beda. Ini pencetus PSAK 71 itu hadir, itu gara-gara krisis ekonomi di Yunani waktu itu. Jadi padahal secara PSAK 55, pencadangan kerugian bank-bank di Yunani itu cukup. Tapi begitu ada krisis ekonomi di Yunani secara makro, kenapa kok bank-bank pada kolaps gitu kan? Gagal bayar semua tuh nasabah-nasabah dan bank kesulitan untuk mengembalikan menjaga dana masyarakat, dana pihak ketiganya, tabungan giro depositonya gitu. Berarti kan ada yang salah dengan PSAK 55, ada yang kurang dengan metode ini. Terbitlah PSAK 71. Mereka tidak percaya lagi yang namanya menggunakan data histori.
PSAK 71 itu semuanya kembali menjadi proyeksi. Proyeksinya maksudnya gimana sih? Proyeksinya adalah tetap menggunakan rumus tadi, CKPM kolektif, PD kali LGD. Cuma PD kali LGD-nya, kalau di 55 itu adalah dia data history, ada yang 3 tahun ke belakang, ada yang 5 tahun ke belakang. Tapi untuk yang PSAK 71, dia harus bisa memprediksi berapa PD, berapa LGD untuk masa yang akan datang. Bedanya stage 1 dengan stage 2 dengan stage 3, untuk yang stage 1 kita hanya wajib menghitung PD, memproyeksi ya, PD kali LGD, berapa PD dan LGD 1 tahun ke depan. Tapi untuk stage 2 dan stage 3, itu kita wajib menghitung PD dan LGD tidak hanya 1 tahun ke depan, tapi sepanjang tenor pembiayaannya. Jadi kalau misalnya KPR 15 tahun, berarti kita harus, untuk nasabah tersebut, kita harus proyeksikan berapa pencadangan kerugian dia tahun pertama ke depan, 1 tahun ke depan, berapa pencadangan kerugian dia 2 tahun ke depan, berapa pencadangan kerugian dia 3 tahun ke depan, sampai 15 tahun ke depan, sampai pembiayaannya selesai. Nah, di sini penuh dengan yang namanya proyeksi, penuh dengan yang namanya meramal. Kita PSAK 7, bayangkan seorang akuntan yang biasanya semuanya berdasarkan historical, laporan keuangan itu kan dijelaskan, laporan keuangan itu kelemahannya satu, semuanya historical. Semuanya terjadi baru kita bukukan kan gitu. Tapi di sini PSAK 71 ini sudah melewati border-border itu. Akuntan wajib bisa memproyeksi berapa pencadangan kerugian untuk masa yang akan datang. Karena ini kita bicara dengan proyeksi, yang membuat PSAK 71 itu sulit adalah PD dan LGD tadi juga harus dikalibrasi dengan makroekonomi. Jadi kalau misalnya, makroekonomi ini kan banyak. Ini sudah masuk ke ranahnya Ustadz Ali nih, Ali Sakti. Kita bicara tentang inflasi berapa, kita bicara masalah income negara turun atau enggak. Nah, itu dimasukkan juga. Jadi kalau misalnya tadi kita memberikan nasabah mikro pembiayaan gitu, 5 tahun, kita harus memproyeksi berapa kira-kira cadangan kerugian dia 5 tahun ke depan berapa ya. Dimasukkan juga komponen kira-kira ekonomi Indonesia secara makro 5 tahun ke depan membaik atau memburuk. Nah, itu mempengaruhi cadangan kerugian di PSAK 71. Nah, kembali ke slide. Kalau teman-teman pusing, saya sangat mafhum. Nah, kita coba ke slide sebelumnya. Judulnya apa? Yang ini. Perkembangan PSAK 71 di perbankan syariah. PSAK 71 itu berlaku efektif 1 Januari 2020 untuk seluruh bank awalnya. Lalu kemudian, karena sifatnya ramal dan meramal, ini Dewan Standar Akuntansi Syariah, IAI, itu merasa harus dikaji kembali masalah syariah isunya. Mereka sudah mulai belajar tuh, nggak mau keceplosan kayak PSAK 55. Tadi kan ada net present value, discount to time value of money, itu mereka itu udah melanggar syariah lah. Nah, akhirnya PSAK OJK itu didesak oleh DSAS itu mengeluarkan surat. Akhirnya PSAK 71 tidak diterapkan pada transaksi syariah. Jadi, tapi ketentuan penurunan nilai pencadangan kerugian ini dari transaksi syariah akan diatur dalam PSAK tersendiri. Jadi, nanti PSAK syariah akan nambah tuh.
Setahu saya sih PSAK 113 yang akan disiapkan untuk khusus mengatur mengenai pencadangan kerugian pembiayaan ini. Semua akad, tidak hanya murabahah, tapi ijarah bagaimana, mudorobah bagaimana. Nah, dan ini disahkan di 23 Agustus 2019, DSA SIAI mengeluarkan ISAK 102, sudah per 1 Januari 2020 juga sudah sah, di mana yang ISAK 102 ini melarang perubahan kebijakan akuntansi penurunan nilai sampai dengan berlakunya PSAK penurunan nilai syariah. Jadi ini jadi kan gini, contoh Bank Syariah Mandiri anak perusahaan Bank Mandiri. Bank Mandiri menerapkan PSAK 71. Pasti kan Bank Mandiri mengepush anak perusahaannya BSM untuk ikut pakai PSAK 71. Begitu juga BNI Syariah, begitu juga BRI Syariah. Yang aman muamalat sih memang. Nah, ini kan akhirnya anak-anak perusahaan syariah ini kan nge-push, kami harus ikut nih PSAK 71, syariahnya gimana nih isu syariahnya gitu. Akhirnya DSA SIAI ngeluarin tuh ISAK 102, melarang melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Akhirnya saat ini Bank Syariah per 1 Januari 2020 sampai dengan sekarang itu masih menggunakan tadi, untuk yang murabahanya pakai PSAK 55, untuk yang non murabahanya masih pakai PPAP. Seperti itu. Nah, kita lagi menunggu PSAK khusus untuk penurunan nilai ini yang katanya PSAK 113. Tapi saya beberapa kali ikut FGD-nya dengan Dewan Standar. Saya lihat metodologinya tidak jauh berbeda dengan PSAK 71. Hanya saja menghilangkan masalah diskonto dan net present value. Tapi secara garis besar hampir sama dengan PSAK 71. Makanya supaya nggak kaget, itu sejak dini teman-teman mulai difamiliarkan dengan metode yang ada di PSAK 71. Sebetulnya sih PSAK 71 ini tidak hanya terkait dengan penurunan nilai, tapi dia ada masalah pengklasifikasian instrumen keuangan, dia bicara tentang hedging, tapi yang terdampak di perbankan syariah adalah sebetulnya terkait dengan penurunan nilai yang kemudian dianulir oleh surat OJK dan ISAK 102. Gitu sih teman-teman, singkat karena waktunya sedikit. Ini pelatihan PSAK 71 itu bisa 2 hari, 3 hari, dan itu juga banyak yang nggak ngerti. Nah, ini 30 menit, semoga bisa sedikit merangkum dan membuka wawasan teman-teman semua. Baik, Pak Septi. Baik, terima kasih Pak Asrul yang telah mencoba menjelaskan dengan bahasa apa ini, Pak? Bahasa yang paling sederhana begitu ya. Karena ini adalah materinya cukup rumit. Kalau beliau bilang tadi orang yang keluar dari pelatihan PSAK 71 malah makin bingung gitu ya. Dan itu yang sebagai awal bagi mereka untuk bisa terus memahaminya. Dan Pak Asrul sudah ikut sampai 5 kali pelatihan dan kita hanya 30 menit saja. Saya menyampaikan sedikit kesimpulan saja apa dampak dari PSAK 71 ini. Tadi disampaikan bahwa berdasarkan surat dari OJK ya, berdasarkan ISAK 102 bahwa saat ini ya, sebelum dikeluarkannya PSAK yang baru, Bank Syariah masih menggunakan untuk murabahah pakai PSAK 55, sedangkan yang non murabahah pakai PPAP, begitu ya. Tapi Pak Asrul ngasih bocoran karena beliau juga sering ikut rapat dengan Dewan Standar bahwa PSAK Syariah yang juga akan kemudian nanti muncul juga tidak akan jauh banyak beda gitu ya. Yang dihilangkan hanya yang terkait dengan isu time value of money saja, seperti itu. Sedangkan yang lainnya terkait dengan perhitungan bagaimana menghitung dan metode dan CKPN baik yang kolektif ataupun yang yang individual berdasarkan PSAK 55 dan 71 tadi sudah dijelaskan. Saya kira Bapak Ibu semua juga sudah punya catatan dan itu bisa kita perdalam dalam diskusi. Silakan Bapak Ibu semua untuk bisa bisa bertanya, bisa lewat suara langsung, video atau suara atau bisa juga pakai chat gitu ya, seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau ini? Oke.
Belum ada pertanyaan nih, masih coba mencerna nih Pak Asrul ya. Kalau dari chat sih, bisakah kami dapat materi PPT-nya? Nah, nanti saya coba, itu kan masih ada banyak logo BSM-nya, nanti saya akan kirim lagi ulang yang sudah dinetralisir ya. Iya, iya. Nanti Siap. bisa ke Ustadz Serki atau Baik Haki lah. Kemudian perlu edisi lanjutan, ya memang belum cukup memang. Tapi ini istilah membuka wawasan teman-teman lah. Ada yang namanya pencadangan kerugian, itu suatu hal yang sangat in lah sekarang. Apalagi COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini memang yang lagi isu itu adalah kan tadi ya, dari stage 1 ke stage 2 itu adalah stage 2 adalah orang yang batuk-batuk. Nah, IAI segera melakukan pers release dalam rangka relaksasi pandemi COVID-19, meyakinkan bahwa semua nasabah yang seharusnya masuk stage 2 gara-gara COVID-19 tadi, gara-gara batuk-batuk tadi, itu direlaksasi, tetap ada di stage 1, nggak akan masuk ke stage 2, gitu. Intinya gitu, pers release-nya IAI itu, permintaan dari pemerintah. Gitu. Pak Asrul, kalau ruang lingkup penerapannya sendiri itu untuk apa ya? Untuk BPR masuk nggak ya Pak Asrul ya? Sebetulnya untuk BPR masuk, tapi kita dengar dari teman-teman di lapangan dan juga teman-teman di OJK yang curcol, memang untuk PSAK 55 aja BPR dan BPRS itu masih banyak yang tidak menerapkan, belum menerapkan karena masalah kemampuan human. Nah, apalagi PSAK 71 gitu loh. Jadi masalah teknis sih, gitu sih. Jadi dikembalikan ke kebanyakan sih dikembalikan ke masing-masing auditornya sih. Sedikit bisa diperjelas nggak Pak Asrul konsep terkait dengan incurred loss dan expected loss itu apa? Sesudah sederhana gimana cara membedakannya? Jadi kalau incurred loss itu berdasarkan data histori tadi. Kita menentukan berapa pencadangan kerugian sekarang itu berdasarkan histori. Tapi kalau expected loss itu sebetulnya sama seperti PPAP. PPAP itu kan expected loss, udah langsung cair dan langsung 1%. Nah, tapi itu kan simple ya. PSAK 71 juga sama seperti PPAP, projection bukan incurred loss gitu, tapi dia menggunakan metodologi statistik lah gitu, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ditanya kenapa sih cair sudah harus cadangan 1%, itu nggak ada orang yang bisa jawab. Itu orang BI yang ngomong gitu aja sih. Gitu. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan dari Gustani. Salam tanya bagaimana penentuan kolektibilitas setelah pakai 55 dan 71? Jadi setelah PSAK 55 dan 71, sebetulnya dari PSAK 55 juga itu kolektibilitas itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita itu menggunakan DPASDU. Itu tapi itu istilahnya auditor itu hal yang bisa diperdebatkan. Istilahnya mereka begitu. Makanya di slide saya ngomongnya presumption, debatable presumption lah. Artinya apa? Kalau misalnya dia DPASDU-nya 30 hari, maka dia masuk ke stage 2. Itu bisa diperdebatkan. Karena apa? Sekarang muncul istilah yang namanya itu review 3 pilar. Jadi review 3 pilar itu tidak hanya melihat DPASDU, dia juga melihat laporan keuangannya. Dan dia juga melihat kondisi nasabahnya. Contoh gini, dia sebetulnya nggak ada DPASDU, dia sebetulnya bayar tunggakannya, tapi ternyata sumber keuangannya bukan dari usahanya dia, tapi dia ditolong sama pemiliknya. Nah, lalu kemudian kan orang dengan 3 pilar, dia ngelihat ini orang emang nggak ada tunggakan, tapi dia itu sudah batuk-batuk, nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, gitulah. Jadi penilaian
tadi untuk yang, makanya PSAK 55 tuh sudah nggak pakai istilah call 1, call 2, call 3, dia istilahnya adalah impair atau tidak impair. Kemudian di PSAK 71 istilahnya stage 1, stage 2, dan stage 3. Hanya PPAP yang menggunakan istilah call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Gitu. Pertanyaan dari Pak Ismai Irawan ya, apa impact 71 terhadap bank syariah kalau diterapkan? Sebetulnya dampaknya adalah satu, pengurangan laba. Pencadangan kerugiannya akan jauh lebih besar. Ini tidak terjadi hanya di di bank syariah, tapi juga di bank konvensional, semua industri. Perlu saya informasikan bahwa PSAK 71 ini tidak hanya untuk perbankan, ini untuk semua industri. Jadi ini akan berdampak ke multi finance, ini akan berdampak ke perusahaan asuransi, ini akan berdampak kepada fintech. Jadi pencadangan kerugian ini sebetulnya masalah berapa besar pencadangan yang harus kita sisihkan dari laba kita. Metodologinya aja yang berubah. Nah, berdasarkan yang sudah melaksanakan assessment dampak perubahan dari 55 ke 71, itu rata-rata itu naik semua pencadangan kerugiannya. Kalau di Indonesia itu 30-50%. Gitu. Oke, lanjut Pak Asrul. Ahlan, ada pertanyaan dari Pak Dodik nih. Ini Pak Dodik Siwantoro ya. Kalau ada sukuk macet di bank syariah itu pakai PSAK yang mana? Kalau P4-nya pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapannya kan pakai PSAK 110. Tapi untuk masalah pencadangan kerugiannya memang belum diatur sama sekali, makanya kita masih saat ini di Bank Syariah masih menggunakan PPAP metodologinya untuk sukuk ya. Gitu. Oke. Karena PSAK syariahnya belum ada, tapi nanti PSAK 113 juga akan mengatur sampai ke sukuk. Oke. Ya, begitu Pak Dodik bocorannya dari Pak Asrul. Sampai saat ini untuk sukuk masih pakai PPAP, dan kalau PSAK yang baru keluar itu nanti kemungkinan akan diatur dalam untuk sukuk. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ini luar biasa nih sertanya. Ini tadi ada pertanyaan terlewat nih dari Pak Adi ya. Kalau ke BMT atau KJKS masih jauh atau gimana Pak Asrul ya? BPR aja masih jauh ya? Pertanyaan yang sama sebetulnya untuk yang sektor koperasi ya. Koperasi syariah. Kan mengacunya ke etap ya. Nah, ini juga pertanyaan sih, bagaimana cara mengatur pencadangan kerugian di BMT. Terus terang kalau ditanya harusnya gimana, tidak dalam kapasitas saya untuk menjawab, tapi di lapangan itu masih banyak yang mengadop PPAP untuk yang kebanyakan BMT ya, untuk yang simpan pinjamnya ya. Betul. Oke. Silahkan. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Pak Asrul, tadi yang terkait dengan PPAP, Pak Asrul, itu kan awalnya dia kan expected loss ya. Jadi ketika dia cair langsung 1%. Kemudian misalnya berjalan 3 bulan, pindah misalnya ke call 2, itu langsung direvisi PPAP-nya atau di akhir tahun atau gimana? Enggak. Kita ada laporan namanya SLIK, SLIK disingkat, ke saya lupa kepanjangannya, bisa di googling lah, SLIK itu status kolektibilitasnya nasabah itu kita lapor tiap bulan. Nah itu kita harus update tuh. Kalau misalnya dia jadi call 2 berarti kita harus tambah 4% kan. Awalnya 1% tambah 4% jadi 5%. Nah itu PPAP wajib. Apabila bank tidak memenuhi PPAP itu,
maka itu kita kena denda. Jadi dianggap keteledoran. Iya. Kalau dia membaik gimana Pak Asrul? Kenapa? Kalau membaik, balik lagi. Kita balik reverse. Dari 5% jadi 1%. Makanya bank itu labanya tuh ada yang bergerak. Kalau labanya itu naik signifikan, tapi sebetulnya di income-nya nggak signifikan naik gitu, atau bisnisnya stuck aja gitu, bisa jadi perbaikan upgrade call dari nasabah-nasabah pembiayaannya dia gitu. Kalau restrukturisasi itu ini ya bisa diperhitungkan nggak ya dalam PPAP Pak Asrul? Jadi kita ada aturannya sendiri, POJK itu mengatur restruktur, misalnya dia call 3, kemudian direstruktur, misalnya angsurannya diperingan dengan waktunya dipanjangin gitu ya, kemudian dia bayarnya jadi lancar, itu tidak kemudian serta-merta dia langsung kembali upgrade gitu, kolektibilitasnya ke 2, kemudian ke 1. Jadi ada aturan di POJK, dia untuk restruktur itu 3 kali angsuran itu lancar, baru dia boleh naik kolektibilitasnya membaik. Oh, jadi setelah 3 kali ya? Ya. Oke, ini dari Pak Gustani sebagai ini aja. Ya betul, BMT pakai PPAP dan peraturan Menteri Koperasi yang lain. Betul. Oke, silakan ada Bapak Ibu. Kalau Pak udah Ustaz. Dewan pengawas soalnya. Dewan pengawas. Ya, silakan. Alih-alih kita ngomongin BMT gitu, yang BPR dan BPRS saja kesulitan untuk menjalankan PSAK 55 dan 71, apalagi 71. Karena sulit ya untuk bisa kita lakukan dengan by Excel ya. Bisa sih, tapi maksudnya tidak semua BPR itu punya tenaga human resource yang terkait dengan manajemen resiko yang mumpuni gitu loh, seperti bank gitu. Itu kan juga mahal gaji mereka gitu untuk ngitung itu. Dan kebanyakan juga dengan banyaknya nasabah nggak mungkin kita hitung by Excel. Jadi pasti beli engine-nya, beli calculation engine-nya di pasaran tuh sudah banyak sekali. Kalau auditor sejauh mana mereka ngaudit ini Pak Asrul? CKPN atau PPAP ini? Bisa ini. Pengalaman di mereka kebanyakan untuk yang Big Four itu punya calculation engine sendiri. Jadi mereka akan minta hasil perhitungannya bank, kemudian mereka minta data mentah kita, semua rincian pembiayaan kita, kemudian mereka hitung ulang dengan engine-nya mereka, terus nanti dibandingkan beda atau sama. Gitu. Kalau misalnya beda, nanti mereka pasti akan komen. Ini kenapa beda? Ada diskusi lebih lanjut sih. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang makanya itu juga mungkin yang akan menjadi kendala gitu untuk yang di BPR, auditornya juga nggak punya calculation engine gitu, dan mereka pakai kertas kerja Excel. Nah itu ya tergantung sih, kalau BPR-nya nasabahnya banyak ya pasti mereka jatuhnya jadi cuma sampling sih, bukan populasi yang dihitung. Hitung ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau bertanya langsung atau chat. Kalau nggak ada, ini udah 1 jam ya Pak Asrul ya. Mungkin closing statement Pak Asrul. Closing statement, stay at home. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu, COVID-19 ini lumayan ya. Kita nggak pernah menyangka sedahsyat ini dampaknya gitu. Saya tidak bicara dari sisi kesehatan, tapi dari sisi ekonomi.
Jadi memang dunia perbankan itu adalah layer 2 yang terkena imbas. Jadi semua perbankan itu setelah terjadinya COVID-19 ini diwajibkan oleh OJK untuk melakukan stress test, simulasi terburuk apa yang akan terjadi di akhir tahun 2020 dampak dari COVID-19 ini. Dan hasil dari stress testnya itu kebanyakan bank itu akan membukukan kerugian. Jadi karena apa? Karena ya itu tadi nasabah gagal bayar. Segmen yang terdampak COVID-19 itu adalah segmen mikro dan segmen komersial. Kebetulan, yang paling berkah adalah Bank Syariah itu kan paling sedikit itu yang masuk ke sektor pariwisata. Jadi kita nggak terdampak itu sama sekali dengan pariwisata gitu. Even untuk hotel juga kita nggak punya gitu nasabah yang hotel. Yang kena itu nasabah-nasabah seperti mall itu ada, mallnya tutup itu ada. Tapi yang paling berdampak adalah dan juga komersial. Komersial itu di bawah sedikit, gross annual income-nya di bawah korporasi dikit, itu komersial. Itu yang berdampak ya terhadap COVID-19 ini. Dan closing statement dari saya adalah sekarang tidak hanya dituntut untuk nggak hanya mengerti masalah pembukuan debit kredit, tapi juga mulai harus mengerti sedikit masalah IT, karena semua kita akuntan ini kerja di sebuah perusahaan itu tidak untuk melakukan posting debit kredit, tapi kita melakukan quality assurance terhadap sistem yang melakukan pembukuan tersebut gitu. Jadi jangan gaptek-gaptek banget gitu. Terus yang kedua, kita harus mulai mengerti yang namanya manajemen resiko. Resiko kredit, resiko operasional, resiko market, itu juga harus dipahami. Level basic aja, nggak harus level advance, karena ada teman-teman risk yang akan melanjutkan itu gitu. Dan juga masalah hukum positif di Indonesia itu juga makanya kan ada hukum ya, mata kuliah hukum itu juga penting banget. Kita juga harus tahu masalah akad gitu kan. Syariah compliance juga kita harus tahu gitu. Sebetulnya kalau yang menarik adalah teman-teman itu kalau lihat perkembangan sekarang itu portofolio murabahah mulai turun loh di perbankan syariah. Semuanya mulai shifting ke musyarakah mutanakisoh. Kenapa? Karena murabahah itu syariah compliance-nya sudah mulai dia melek. Syariahnya sudah mulai dia mencambuk, mulai ngebenerin murabahah yang sebenarnya, harus benar-benar ada barangnya. Which is itu sangat sulit di lapangan. Harus ada PO-nya dulu, baru kita bisa cairin murabahahnya gitu. Makanya orang-orang, bank syariah itu di lapangan, orang-orang mulai meninggalkan murabahah, mulai masuk ke musyarakah mutanakisoh yang lebih mudah gitu. Itu sih Pak Syarki. Baik, sebelum ditutup nih, terakhir dari Gustani nih, masih penasaran. Saya cek di LKBSM 2018 masih ada istilah kolektibilitas dan lancar dan DPK. Gimana Pak Asrul penjelasannya Pak Asrul? Ya, memang BSM ini walaupun dia tadi ya, untuk yang murabahah udah pakai PSAK 55, kemudian untuk yang non-murabahah pakai PPAP, itu kan pasti pakai istilah kolektibilitas lah ya. Nah, yang di 55 kita pembagiannya itu belum untuk nasabah-nasabah yang di bawah 10 miliar, yang tidak signifikan, yang mikro, yang konsumer, yang kecil-kecil itu kita masih tidak menggunakan 3 pilar. Kita masih menggunakan kolektibilitas gitu.
Tapi nanti karena di 55 ini lumayan masih memberikan kelonggaran, tidak harus menggunakan Depasdu hari tunggakan gitu, masih boleh pakai kolektibilitas. Tapi nanti pas PSAK 71 itu sudah strict, nggak boleh lagi pakai kolektibilitas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asrul atas waktunya. Mudah-mudahan Ya, selalu dijaga kesehatannya, lembur malam ini sampai besok segala macam. Ya, terima kasih juga pada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di room ini. Di sini saya lihat ada Bu Yuki Hana, tadi ya ada Pak Darmansyah, ada Pak Dodik juga, dan itu yang saya kenal ada Pak Adi Cahyadi gitu ya, dan yang lain yang saya kenal ya. Mudah-mudahan kajian ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan PSAK 71 dan dampaknya terhadap perbankan syariah. Begitu juga dengan PSAK 55. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah dan saya kembalikan kepada Fuad atau Alvis. Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Sepki dan alhamdulillah jazakumullah khairan kasiran kepada Pak Asrul yang telah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Semoga dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan terima kasih juga kepada para hadirin yang telah menyimak dari awal hingga akhir, dan kepada Pak Sepki, kepada lembaga, dan kepada mahasiswa dan praktisi lainnya yang telah hadir juga. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan memberikan kita kesehatan selalu di kondisi sekarang ini. Nantikan acara-acara selanjutnya dari Stay Sebi dan dari Hima Akuntansi Sebi. Silakan di follow IG dari Stay Sebi dan IG Himasab Sebi untuk informasi acara-acara selanjutnya. Kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrul ya. Terima kasih Bang. Kita Pamit ya. Waalaikumsalam.